Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan lanjutkan bahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Lin-Nisa, dan kita masih membahas seputar tentang waktu-waktu sholat, yaitu ataupun mawaqitus sholah, di mana pada pembahasan terakhir dari waktu-waktu sholat kita sudah membahas 4 waktu sholat, dan terakhir yang kelima akan membahas yaitu waktu fajr, yaitu waktu fajar. Yang dimaksud di sini adalah fajar sotik, ya, karena fajar itu ada 2 macam, yaitu fajar yang dinamakan dengan fajar kadhib, dan itu belum masuk waktu subuh. Dan yang kedua adalah fajar yang dinamakan dengan fajar sotik atau fajar yang sesungguhnya, fajar yang sebenarnya, yang itu menunjukkan awal dari waktu subuh ataupun fajar, ya. Itu diterangkan bahwa waktu sholat subuh itu min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi, dari sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Liqaulihi alaihi salatu wassalam waktu sholati subhi min tulu'il fajri man lam tatlu'i syamsu, karena Nabi bersabda waktu sholat subuh itu sejak dari munculnya fajar selagi belum terbit matahari, ya. Yang dimaksud dengan munculnya fajar itu adalah bahwa cahaya matahari itu sudah mengenai ufuk timur sejauh pandangan mata. Jadi nanti relief di permukaan bumi paling timur itu akan terlihat oleh pandangan mata kita, sehingga seperti benang putih di gelapnya malam, ya, seperti benang putih di gelapnya malam. Namun untuk dilihat saat ini agak susah, ya, karena banyak lampu-lampu kota, ya. Banyak di arah timur itu lampu yang terang benderang. Bahkan melihat di pantai pun juga susah, gitu, karena di pantai itu kadang di arah timur juga ada pelabuhan-pelabuhan yang terang, sehingga untuk membedakan mana fajar dan mana lampu kota ini kadang menjadi susah, ya. Tapi kalau di pantai lebih mudah, ya, karena pendaran dari lampu pelabuhan itu kan tidak panjang, tidak sampai menyentuh laut yang ke arah tengah. Nah, sejauh mata memandang di laut itu nanti kayak semacam ada garis putih yang membelah di antara gelapnya malam, karena cahaya matahari menyentuh di sana. Yang terang itu bukan atasnya, bukan langitnya. Kalau langitnya yang terang itu matahari, cahaya matahari itu mengenai atas, ya, mengenai langit bagian atas ufuk. Nah, itu nanti yang diterangkan seperti ekor serigala atau seperti tongkat, ya, seperti senter ke atas itu memendar seperti ekor serigala. Nah, itu fajar kadhib namanya. Tapi nanti kalau sudah menyentuh permukaan laut, ya,
sampai ada seperti garis putih itu di gelapnya malam. Nah itulah yang namanya fajar sotik ataupun awal waktu subuh. Ukurannya adalah itu sampai nanti matahari itu terbit, ya, matahari terbit. Jadi mulai terbit walaupun sedikit itu sudah berakhir waktu subuh sampai kemudian sempurna. Sampai setelahnya itu nanti ada waktu larangan sholat itu kan dari matahari terbit walaupun sedikit tuh sampai sepenggalan naik seukuran tombak, ya, maksudnya seukuran tombak itu dari pandangan mata, sejauh mata mandang. Itu yang menjadi ukuran. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan wa yustahabbu at-tabkiru bisubhi bi awali waqtihi wa huwa ma yusamma at-taghlis. Di hadis Aisyah qalat kunna nisa'al ya kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam salat al-fajri mutalaffi'atin bi murutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal golas. Dimustahabkan untuk berbagi-bagi sholat subuh di awal waktu, dan ini yang sering dinamakan dengan taglis, yaitu sholat di waktu masih gelap. Didasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata adalah para wanita para wanita beriman itu mereka menyaksikan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyaksikan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kunna nisa al-mu'minati adalah para wanita istri, yaitu orang-orang yang istri orang-orang yang beriman, itu mereka menyaksikan bersama Rasulullah SAW sholat fajar. Artinya mereka memang datang ke masjid, ya. Itu diterangkan, ya, mutalaffi'atin, ya. Mereka ini keadaannya menutupi dengan pelindung mereka, yaitu hijab mereka bi murutihinna, ya, mereka melipat menutupi tubuhnya itu dengan hijab, pelindung. Semua yang qalibna, kemudian mereka balik ke rumah-rumah mereka hina yaqdina sholat, tatkala mereka sudah menunaikan sholat. Dan satupun dari tidak ada seorang pun yang bisa mengenali mereka dikarenakan gelapnya, ya. Ini terjadi ada dua keadaan, ya, sebenarnya. Karena memang para sahabiah itu hadir sholat subuh itu biasanya karena menanti para wanita itu hadir karena menanti kalau di malamnya itu turun ayat ataupun surat, karena biasanya Nabi setelah subuh akan menyampaikan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, ya, terkadang gelapnya sampai hilang mendengar penjelasan Nabi atau taklim Nabi. Tapi kalau ternyata mereka tidak mendapati Nabi alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan ataupun menerangkan karena di malamnya tidak turun ayat ataupun surat, ya, maka mereka langsung pulang, ya, mereka langsung pulang ke rumah mereka dalam keadaan masih gelap. Nah, ini ya yang keadaan kedua inilah yang disebutkan di dalam hadis ini, ya. Ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa seorang wanita itu kalau di masjid nggak perlu untuk berlama-lama. Kalau tidak ada hajat seperti hajat para sahabiah yang menanti Nabi memberikan taklim, ya. Karena apa? Karena wanita itu biasanya kan kalau pagi
dia punya aktivitas untuk mengurus keluarganya, ya, suaminya yang mau berangkat kerja, kemudian anaknya yang mau belajar dan yang lain sebagainya. Makanya Nabiullah Muhammad SAW mengajari untuk setelah subuh itu dengan mengucapkan 4 kalimat, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ya, itu sudah mencukupinya. Sebagaimana tatkala Nabiullah Muhammad SAW melihat sebagian istri beliau itu ditinggalkan oleh Nabi masih berada di tempat sholat, kemudian Nabi balik lagi masih berada di tempat sholat, kemudian Nabi SAW menyebutkan 4 kalimat tadi yang beliau telah mengucapkannya, dan itu nilainya setimbang dengan dia duduk. Sebagian istri tadi duduk dari waktu selepas sholat subuh sampai Nabi SAW mendatangi lagi. Kemudian wa'an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW sholata subhi maratan bigolasin thumma sholla maratan ukhra faswara biha summa kanat sholatuhu ba'da dzalika at-takhlis hatta mata lam yu'id ila an yusfira. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau sholat dengan sholat subuh satu kali pada suatu saat marotan, ya, pernah satu saat beliau lakukan bigolas tatkala masih petang, ya, masih gelap. Kemudian beliau sholat di waktu yang lain sampai kemudian faswarobia, matahari ini telah terang. Semakanat, kemudian, ya, sholat beliau setelah itu adalah di waktu gelap sampai beliau meninggal, dan beliau tidak kemudian mengulangi untuk sholat sampai terang. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat sampai terang itu bukan menjadi kebiasaan Nabi. Dan yang lebih menguatkan lagi itu kok di waktu masih gelap, ya, itu kadang Nabi SAW membaca di dalam sholat subuh itu kan surat yang lebih panjang dibandingkan sholat lainnya, dibandingkan sholat duhur, dibandingkan sholat asar. Itu sholat subuh itu sholat yang paling lama, ya, karena beliau sering membaca ayat-ayat yang tiwalul mufassal, yang panjang dari surat-surat al-mufassal, ya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ini selesai tentang waktu sholat subuh. Kemudian bima tudrikina waktu sholat, dengan apa seorang wanita, yaitu kamu seorang wanita itu bisa mendapati waktu sholat, ukurannya itu berapa? Ini penting, ya, karena berkaitan dengan kalau seorang dia mendapati akhir haid atau akhir nifas, ini penting, ya. Dia menyebutkan idza adrakti rakaatan minas shalah alal aqal qabla khuruji waqtiha faqad adrakti. Apabila kamu mendapati 1 rakaat dari sholat tersebut, itu paling minimalnya sebelum keluar waktunya, maka sungguh dia telah mendapati sholat tersebut. Didasarkan sabda Nabi, man adraka rakaatan minas subhi qabla an tatlu'a asyamsu
faqad adraka subha. Man adraka rakaatan minal asri, ya, qabla an tagiba asyamsu faqad adraka al asra. Nabi bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat adalah sholat subuh sebelum matahari itu terbit, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh. Dan barang siapa mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam, ya, maka sungguh dia telah mendapatkan asar, ya, mendapatkan sholat asar tersebut. Artinya yang menjadi ukuran di sini adalah 1 rakaat dari waktu tersebut. Dia sempat sholat 1 rakaat dengan waktu tersebut, maka 3 rakaat setelahnya masuk waktu lain, itu tidak ada masalah. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah ini 1 rakaat ini sholatnya atau waktunya? Kalau dikatakan sholatnya, ya dia dalam keadaan wudhu, kemudian sholat mendapati 1 rakaat, ya, dari asar misalnya, atau 1 rakaat dari subuh, atau 1 rakaat dari asar, 1 rakaat dari maghrib misalnya, di akhir waktunya itu, ya, berarti rakaat yang tersisa setelahnya itu tidak ada masalah, sah sholatnya. Ini kalau yang dimaksud itu, yang dimaksud adalah mendapati sholatnya, atau sebenarnya yang dimaksud itu mendapati waktunya. Artinya kalau mendapati waktu, dia ada waktu misalnya bisa sholat 1 rakaat, kemudian dia langsung wudhu, waktu 1 rakaat itu sudah habis gitu loh, karena sudah masuk waktu setelahnya, kemudian dia sholat di waktu setelahnya. Itu yang dimaksud yang pertama atau yang kedua? Yang benarnya ini yang dimaksud adalah yang kedua, artinya waktunya dan bukan tindakan sholatnya. Ya, adalah waktunya dan bukan tindakan sholatnya. Selagi dia dia melakukan itu karena ada udzur. Udzur misalnya haid gitu loh. Haid berhentinya kira-kira ukuran bisa 1 rakaat sholat sebelum maghrib misalnya, berarti dia mesti sholat asar dulu, atau sebelum matahari terbit, berarti dia mendapati waktu subuh, jadi dia harus sholat subuh walaupun mandinya nanti selesainya jam 20 menit setelah haid itu berhenti gitu loh. Maka tetap dia mandi dan setelah itu dia sholat subuh walaupun sudah matahari itu sudah waktu sudah sholat duhur itu, sholat subuh itu lewat. Ya, kenapa ini? Dikarenakan dalil ini bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah berada dalam perjalanan, kemudian beliau waktu itu tidak mau tidur sebenarnya, tapi para sahabat menginginkan untuk istirahat karena waktu sudah menjelang subuh. Maka Bilal kemudian menginginkan istirahat, ya, untuk para sahabat kemudian disilahkan istirahat, beliau yang akan berjaga. Tapi ternyata waktu beliau berjaga beliau juga ikut tidur, sehingga tidaklah para sahabat bersama Nabi bangun kecuali matahari sudah naik tinggi. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW memanggil Bilal, dan ditanyakan tentang janjinya, tapi ternyata Bilal juga ngantuk sampai tertidur. Maka waktu itu Nabiullah Muhammad SAW memerintahkan Bilal untuk adzan subuh. Kemudian Nabi sholat sunat, yaitu sholat sunat qobliyah subuh.
baru setelah itu sholat berjamaah, mereka sholat berjamaah subuh. Nah ini sudah masuk waktu karena udzur. Itu saja tetap berlaku untuk sholat sunatnya, berlaku untuk sholat sunatnya dan sudah di luar waktu karena ada udzur. Maka hal itu menjadi sebuah kelaziman ya. Kalau seorang kemudian tertinggal waktunya karena dia mandi, berhenti haidnya, berhenti nifasnya, dia mandi, tapi ukuran waktu yang tertinggal itu bisa sholat 1 rakaat, maka dia sholat dengan sholat tersebut ya, sholat dengan sholat tersebut ya. Itu walaupun sudah masuk waktu lainnya, waktu setelahnya itu tidaklah mengapa ya, itu tidak mengapa. Kemudian wahada yasmulu au yasmalu ghairuhuma minas sholawat, dan ini mencakup selain daripada 2 sholat ini, yaitu sholat asar dan sholat subuh, dari sholat-sholat yang lainnya. Jadi bisa mungkin sholat duhur, sholat asar ya, duhur, kemudian sholat maghrib ataupun isya, yang menjadi ukuran dia mendapati 1 rakaat ya. Nah kalau dia makmum ya, kalau dia makmum itu ukurannya ya 1 rakaat sama. Tapi awalnya itu ukurannya apakah masih dalam kondisi berdiri ya, berdiri saja. Jadi imam berdiri, misalnya rakaat terakhir imam berdiri sehingga dia mendapati 1 rakaat, berarti dia terhitung mendapati jamaah. Nah, atau sebenarnya di waktu ruku, banyakkan para ulama menganggap waktu ruku. Jadi kalau dia mendapati rukuknya imam di rakaat terakhir, dia dapat 1 rakaat. Ya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan kalau seorang sholat Jumat dia mendapati di rakaat kedua itu setelah rukuk ya, maka dia sholat duhur, karena dia tidak masuk kategori mendapati sholat Jumat itu, karena sudah melebihi rukuk. Tapi kalau dia dapat pada saat rukuk atau sebelumnya, maka dia menyempurnakan dengan sholat Jumat 2 rakaat saja ya. Kemudian beliau mengatakan walihada qala Nabi alaihi salatu wasalam, ini secara umum ya, man adraka rakaatan minas shalah faqad adrakas shalah. Oleh karena ini di tempat yang lain, kalau di dalam hadis tadi kan sholat asar dan sholat subuh ya, subuh dan asar. Kalau hadis ini lebih umum, beliau Nabi bersabda, barang siapa mendapati 1 rakaat dari sholat apa saja, maka sungguh dia telah mendapati sholat tersebut. Kemudian anaum anis sholah aun lisyanuha, yaitu tidur sehingga belum sempat sholat atau dia lupa terhadap sholat ya, tidak ingat dia kalau belum sholat. Idza numti anis sholati au nasaitiha thumma dzakartiha fahadha min huwa waqtuha allati tusalli fihi wala kafarata laha ghairu dzalik. Apabila kamu sholat kamu tidur belum sempat sholat, atau kamu lupa
kemudian kamu ingat, summa dzakartiha, ya, maka saat ingat itulah waktunya kamu sholat di waktu tersebut tanpa tidak ada kafarah untuk demikian kecuali itu saja. Karena Nabi bersabda, manasya sholatan au nama anha fa kafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari sholat, atau tertidur darinya, maka kafarahnya adalah dia sholat, ya, ketika dia ingat, ya, pada saat dia ingat itu langsung dia sholat. Ya, wali anna Nabi alaihi salatu wasallam lama nama huwa wa asabuhu fi safarin wa ma aiqadahum illa harus syamsi au harus syamsi qala laisa fi naumin tafridun innama tafrid ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra faman fa'ala dzalika falyusalliha hinna yantabihu laha. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau ini dan para sahabatnya pernah tertidur di dalam sebuah safar, dan waktu itu tidak ada yang membangunkan mereka kecuali panasnya matahari karena sudah naik, ya. Maka beliau bersabda, laisa fi naumin, tidak ada di dalam tidur itu menyepelekan sholat. Artinya orang yang tertidur sehingga belum sempat sholat itu tidak ada bentuk penyepelean. Sungguhnya yang menyepelekan itu adalah orang yang dia tidak sholat sampai waktu sholat yang lain itu datang padanya. Sudah masuk waktu sholat itu baru dikatakan orang yang tidak, istilahnya orang yang menyepelekan gitu. Adapun kalau orang tertidur, ya, nah itu ruksah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bersabda, barang siapa melakukan yang demikian adalah dia sholat ketika dia terjaga atau dia sadar, ya, atau dia ingat, ya. Cukup jelas. Kemudian pembahasan selanjutnya, malam tusolli sholata hatta kharaja waqtuha bi ghairi udrin syar'iyyin. Orang yang dia tidak sholat, tidak melakukan sholat sampai keluar waktunya, tidaklah dia melakukan sholat kecuali sampai keluar waktunya, ya. Dan dia melakukannya itu bi ghairi udrin, tanpa ada udzur syar'i, ya. Nah, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama apakah qada atau tidak. Fa asahu qaulail ulama annahu la yajibu 'alaiha qada'u hadhihi shalah. Yang paling sahihnya di antara dua pendapat para ulama, ini tidak wajib mengqada. Bal wala tasihu minha in sholatha li anna sholata ibadatu muaqqatatin. Atau ibadatun muaqqatatun bi waqtin mahdudi tarfaini wa akhiru ana ulangi lahu awalun wa akhirun falam yajazi adauha qabla dzalikal waqt wala ba'da khurujihi ila binasin jadidin. Jadi yang paling sahih di antara dua pendapat ulama, tidak wajib untuk mengqadha orang yang dia meninggalkan sholat sampai masuk waktunya tanpa udzur syar'i.
bahkan dia tidak sah ya dari sholat tersebut apabila kemudian dia sholat qada tersebut yang dia meninggalkan karena apa? Karena tanpa ada undur syar'i. Jika sholat itu ibadah yang telah ditentukan waktunya dengan waktu yang telah ditentukan di antara dua ujung waktu sholat, yaitu awal dan akhirnya. Oleh karena itu tidak mencukupi menunaikannya itu sebelum waktu ya, waktu tersebut baik yang bagian awalnya maupun luarnya. Artinya kalau luarnya di dalamnya gitu ya. Maksudnya dia sah kalau sholatnya itu di waktu di dalamnya. Adapun sebelumnya atau setelahnya itu tidak sah. Maka tidak ada waktu sholat setelah keluarnya tidak ada sholat setelah keluarnya waktu sholat kecuali harus dengan nas yang baru, binasin jadidin, sebagaimana adanya nas yang baru kaitannya orang yang tertidur dan orang yang lupa, binaimi wa nasi. Kalau orang yang tertidur dan orang yang lupa ada nas. Kalau orang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya tanpa udzur, ini tidak ada hujah, tidak ada nas dalam perkara tersebut ya. Sehingga menurut pendapat ini yang wajib dia bertobat, namun tidak perlu untuk dia mengqadha. Nah, itu menurut pendapat dari kitab ini. Tapi kalau yang lain, ulama-ulama yang lain, jumhur ulama berpandangan mengqadha. Sehingga kalau dilakukan bertahun-tahun ya qadhanya bertahun-tahun. Dan sebagian ulama memberikan kaifiyahnya dengan dia sholat 5 waktu dengan sholat mengqadha dan sholat di waktu tersebut. Itu kalau menurut jumhur ya, pandangan jumhur. Karena biasanya orang meninggalkan sholat itu tidak cuma 1-2 bulan, seringnya itu sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Artinya menurut jumhur ulama itu ada qadha. Tapi kalau menurut kitab ini itu tidak ada qadha. Wali anna Nabi alaihi salatu wasallam lam yurakhis fil qadha ila linaim wa nasi. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan kudur, tidak memberikan rukhsah ya, keringanan di dalam qadha untuk mengqadha salat kecuali orang yang tertidur dan orang yang lupa. Sehingga falazima anna ghairahuma la yubta, sehingga itu melazimi bahwa selain daripada keduanya, yaitu selain daripada orang yang tertidur dan orang yang lupa ya, bahwa selainnya itu la yubta, tidak perlu mengqadha, tidak perlu diqadha. Beliau mengatakan wa hadza madhabu kasiri minas sahabah wa jama'atun minas salaf wa Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah rajahahu al-alamah Ibnu Utsaimin nawwarahullahu qabrah wa kadza al-alamah al-Albani rahimahullahu ta'ala wa in kana al-jumhuru ala khilafihi. Inilah pendapat kebanyakan dari para sahabat dan sekelompok dari orang-orang salaf, dan juga pendapat dari Ibnu Hazm serta Ibnu Taimiyah. Beliau telah merojehkan pendapat ini, dan juga Al-Imam Ibnu Utsaimin beliau juga merojehkan pendapat ini ya. Demikian pula Al-Alamah Al-Albani rahimahullah ta'ala berpandangan seperti ini. Jadi tidak ada qadha, dia cukup bertobat. Sekalipun jumhur ulama berpandangan ada qadha ya, berpandangan ada qadha. Kemudian tambah laisa makna anaman tarokati sholata muta'ammidan bi ghairi udrin la tutalabu bi qadaiha ana hadza taysirun 'alaiha bal hadza a'damu mimma law tulibat bi qadaiha fa hadza yadullu ala anna maksiyatahu wa jurmaha akbarum min an yukaffira bil qada walau shallataha
alfa maratin wa inna ma yuhtaju hadhil marah ila an tukthira minat taubah wal istighfar lil azizil jabbar subhanahu wala'alahu an yaghfira laha. Peringatan. Dan bukanlah maknanya bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa udzur, itu kemudian maknanya karena tidak ada qadha, bukan berarti maknanya tidak dituntut, ya, tidak dituntut untuk mengqadha seperti ini, ya. Artinya ulangi bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa udzur, yang dia tidak dituntut untuk mengqadhanya, itu bukan berarti maknanya ana hadza taisirun, bahwa maknanya ini adalah kemudahan alaiha, ya, ini adalah kemudahan baginya. Bukan itu, karena hakikat qadha ataupun kafaroh gitu loh, ya, ada qadha atau kafaroh itu sifatnya menutup dari kekurangan yang sebelumnya, mengganti kekurangan sebelumnya. Artinya kalau berlaku qadha ataupun kafarohnya orang meninggalkan sholat, berarti tertutup kesalahan dia meninggalkan sholat dengan sengaja, ya. Justru seperti itu. Makanya tidak adanya qadha itu adalah untuk menunjukkan betapa kerasnya hukuman untuk mereka. Bal hadza adamu, bahkan ini lebih besar, ya, hukumannya itu lebih besar dibandingkan andaikan dia dituntut untuk mengqadha sholat tersebut. Karena ini menunjukkan bahwa maksiatnya, kemudian kejahatannya itu lebih besar dibandingkan kesalahannya itu ditutupi dengan qadha, sekalipun dia sholat 1000 rakaat. Sekalipun dalam qadha dia sholat 1000 rakaat, itu dosanya tidak akan bisa menutup dosanya dia meninggalkan sholat dengan sengaja, karena besarnya kejahatan dari orang tersebut. Wa inna ma yuhtaju hadhil marah ila an tuksira minat taubah. Sungguhnya yang dibutuhkan, ya, untuk kondisi seperti ini melakukannya itu istilahnya berulang-ulang, ya. Kesempatan seperti ini untuk dia memperbanyak bertobat. Demikian pula istighfar kepada Zat yang maha mulia lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dia ini. Jadi tidak ada hukum qadha itu bukan kemudahan, tapi justru itu menunjukkan betapa dasarnya kesalahan itu. Karena kalau sebuah kesalahan masih ada qadha, ada kafarohnya, itu hilang dosanya. Selain dia bertobat, ya, kemudian dia menunaikan kafarohnya ataupun dia menggantinya, itu berarti gugur timah sebelumnya dan juga dia diampuni dia karena sudah bertobat. Kalau ini enggak, sampai qadhanya enggak boleh, karena hakikat dari pensyariatan itu, mau pensyariatan itu di dalam menjalankan ketaatan. Sholat itu kan ketaatan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan disyariatkan mereka mendapatkan kesempatan beribadah kepada Allah. Tatkala dia sepelekan, ya tidak punya kesempatan untuk sholat. Tatkala dia mengakhirkannya, dia nggak punya kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan ini. Sehingga dia mesti bertobat dulu untuk dia bisa mendapatkan kesempatan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ini yang ditinggalkannya itu sholat. Jadi yang berlaku untuk sholat sebelumnya itu tidak ada qadha menurut pendapat ini. Dan pendapat ini cukup kuat, ya,
walaupun jumhur ulama berpandangan ada qada. Kemudian mendayaati sholat ya sanawatin min umuriha mada tafal. Barang siapa ya seorang wanita yang dia menyia-nyiakan sholat bertahun-tahun dari umurnya, apa yang mesti dia lakukan? Ya, maka binaan alal qauli sabiq fa innahu la yajibu 'alaiha an taqdiya ya hadhihi sholata allati dhaya'atha, lakin 'alaiha an tatuba atau bata nasuha wa tastaqima ya ala dinillahi ta'ala wa tuhafidhu 'ala sholawat. Berdasarkan penjelasan di depan ya, berdasarkan pendapat sebelumnya ya, pendapat yang lalu, ini tidak wajib untuk mengkodok sholat ini, sholat yang dia sudah sia-siakan selama bertahun-tahun. Namun yang wajib baginya bertobat dengan tobat yang nasuha, kemudian dia istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tetap menjaga sholatnya ya, dia menjaga sholatnya. Naam ya. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini, karena nanti sebentar lagi saya persiapan untuk misi kajian di Jogja ya. Jadi kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia.